Perkenalkan, nama saya Nita Ayu Lajmaleni dengan NIM 250600275. Saya Revina Tunaza dengan NIM 250600236. Kami akan menyampaikan materi sejarah perjuangan di lingkungan sekitar dengan metode role playing. Saya sebagai guru, saya sebagai editor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Rita. Boleh, Pak, boleh. Pimpin doa ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai diberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Nesa, Ipa, Hadir. Piranti, hadir. Rahma, Hadir. Cindy, Hadir. Alhamdulillah, pada hadir semua ya. Coba sekarang pada masih semangat gak hari ini? Semangat. Ibu ingin lihat semangat kalian, boleh tetap semangat? Boleh. Tepuk semangat. Saya tahu kita mau belajar apa hari ini? Sekarang kita mau belajar tentang sejarah perjuangan pahlawan di lingkungan sekitar. Ada yang tahu pahlawan itu apa? Pahlawan itu adalah orang yang berjasa untuk bangsa dan negara. Cara perjuangannya itu perang melawan para penjajah. Kemudian memperjuangkan pendidikan dan membangun pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibu akan mengambil sebuah video dari YouTube. Kalian nanti simak ya. Bu. Baik, Bu. Ada banyak sekali pahlawan nasional Indonesia yang berjasa besar dalam meraih kemerdekaan hingga kita bisa merasakan hidup di negara yang merdeka. Tak terkecuali para pahlawan yang berasal dari Jawa Barat, Bumi Parahyangan atau Kartasunda melahirkan banyak pahlawan nasional. Meski tidak semua nama tercatat dan terabadikan, namun beberapa di antaranya tercatat dalam sejarah dan banyak diabadikan. Salah satunya menjadi nama-nama jalan di Provinsi Jawa Barat. Dan pahlawan dari Jawa Barat selanjutnya yaitu Raden Otto Iskandar Dinata. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 31 Maret 1897 dan wafat di Maut, Tanggerang, Banten 20 Desember 1945 pada umur 48 tahun. Nama Otto Iskandar Dinata sering disingkat menjadi Otista dan diabadikan menjadi banyak nama jalan di tanah Sunda. Selain itu, masyarakat juga mengenal Otista sebagai Serigala Harupat yang menjadi julukan dirinya. Julukan tersebut lama diabadikan menjadi nama stadion di Kabupaten Bandung yang sering menjadi tempat laganya Persib Bandung. Otto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088/TK/tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Setelah menonton video dari YouTube, Ibu akan memberi pertanyaan ya. Siapa tokoh yang kalian lihat dalam video? Otto Iskandar. Ya, betul ya. Mengapa Otto Iskandar itu disebut pahlawan? Karena berjuang
berjuang dalam peristiwa Bandung Lautan Api dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, bagus. Dua keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari tokoh Oto Iskandar? Ada yang tahu? Aku rela berkorban, Betul, ada lagi? berani berkorban dulu, Betul. Bisa? rela berjuang. Betul. Betul ya. Oke, sekarang kita ke pembelajaran selanjutnya ya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok 1 ada Regina, Nesa, dan Rita. Kelompok 2 ada Wiranti dan Muhammad. Boleh menulis sesuai dengan ya, Ibu akan bagikan. Kelompok 1 itu akan menampilkan sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan membagi perannya ya, peran tokoh pahlawannya dari Jawa Barat. Kelompok 1 itu menampilkan tokoh Dewi Sartika dan kelompok 2 itu menampilkan tokoh Oto Iskandar. Baik, sudah menentukan siapa peran pahlawannya Dewi Sartika kan? Nah sekarang boleh menyusun skenario-nya yang berupa perannya siapa aja dipilih, misalkan ada naratornya, ada warganya, dan ada tokoh pahlawannya seperti itu. Kemudian menyusun juga dialognya. Anak apakah sudah menyiapkan apa yang disiapkan? Ada yang sudah siap untuk menampilkan dramanya? Siap. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Boleh kelompok 1 untuk maju ke depan? Boleh dong. Boleh dong. Siapkan dulu ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 mulai. Pada masa penjajahan Belanda, banyak perempuan tidak dapat bersekolah. Dewi Sartika berjuang agar semua perempuan memiliki kesempatan belajar. Ibu Dewi, apakah aku boleh belajar membaca dan menulis? Tentunya semua anak termasuk perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah, saya akan belajar dengan wajib agar saya bisa menjadi anak yang berguna. Bagus, teruslah belajar karena ilmu akan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Oke Bu. Berkat perjuangan Dewi Sartika, semakin banyak perempuan dapat bersekolah. Kita dapat meladani beliau dengan rajin belajar, pantang menyerah, dan menghargai pentingnya pendidikan. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah, Bu. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Setelah beberapa kelompok tadi sudah menampilkan dramanya, boleh ya sekarang kita di LPD-nya. Oke. Silakan kerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing, diskusikan ya dengan kelompoknya. Setelah berdiskusi dengan kelompok yang pertama itu, terus yang nomor 2 boleh ya analisis mengapa setiap pahlawan memiliki cara perjuangan yang berbeda-beda. Sudah selesai berdiskusi dengan kelompok masing-masing? Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Aku, Boleh ya. siapakah pahlawan yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan? Jawabannya adalah Ibu Dewi Sartika. Betul. Yang kedua, Nisa boleh. Siapa pahlawan yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api? Mohatta. Betul. Soal ketiga,
perjuangan yang berbeda-beda, setiap pahlawan memiliki tujuan yang sama, yaitu membela bangsa dan memajukan masyarakat. Sebagai pelajar, kita harus meneladani para perjuangan pahlawan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara saat hari Senin, mencintai budaya dan daerahnya sendiri. Sekian, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.